tahun tuh aku tinggalnya waktu itu di rumah kayu itu di daerah Banjarmasin, yang dimana emang keluarga aku kan bukan berasal dari keluarga yang berkecukupan dan orang tua juga berpisah, jadi mungkin membuat keadaan semakin buruk dan sulit. Dan habis itu ya namanya masih kecil ya, umur segitu ngikut aja kemanapun dibawa orang tua, tinggal ngekos, tinggal di rumah kayu, tinggal dimanapun ya kita namanya anak-anak cuma bisa ikut dan ngejalanin. Tapi emang untungnya aku punya mama yang sangat-sangat hebat dan gak pernah ngeluh dan gak pernah bawa anaknya ke arah yang negatif, malah selalu membuat kita jadi terinspirasi. Bahkan mungkin bisa dibilang salah satu inspirasi aku berada di entertainment tuh karena mamaku yang supportnya benar-benar luar biasa. Hidup dulu di Banjarmasin seperti apa sih Kak Wilona? Hidupnya sih sebenarnya ya bisa dibilang susah aja sih, kayak misalnya aku nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak bisa beli buku sekolah, nggak bisa beli baju sekolah, buku dari kakak kelas atau ya udah yang ngasih-ngasih aja, terus seragam juga pakai yang udah bekas-bekas aja, terus ya makan pizza tuh mungkin setahun sekali lah kalau bisa ya, kalau enggak ya banter-banter paling mewah pecel lele. Ada momen terindah nggak Kak ketika melihat rumah ketika melihat rumah itu kembali, ada momen yang terbesit ya? Apalagi sekarang kamu udah mendapatkan apa yang menjadi kerja keras kamu, udah punya rumah tinggal yang lumayan nyaman sekarang, udah dapat fasilitas suasananya. Pertama kali aku ngeliat itu di TikTok juga lumayan kayak oh my god, ternyata perjalanan aku tuh bener-bener dulu tuh separah itu ya, aku juga nggak nyangka gitu loh. Tapi ya aku bersyukur aku udah bisa ngelewatin titik-titik terendah dalam hidup aku sampai akhirnya aku bisa di posisi sekarang, sampai akhirnya bisa syuting, dikenal banyak orang, sampai akhirnya juga bisa bikin Iwell Network. Aku ngerasa bahwa setiap kerja keras dan juga perjalanan yang tidak mudah itu pasti in the end kalau kita tekunin, kita syukurin, kita ikhlasin jalaninnya, pasti akan ada hasil yang membahagiakan kita. Pokoknya yang penting tetap fokus. Bisa dibilang kayak salah satu impian yang menjadi kenyataan ya. Aku tuh emang dari dulu mikir pengen banget punya satu wadah di mana sama teman-teman aku semua kita bisa kerja bareng, kita bisa bikin karya bareng, tapi tetap nggak jauh-jauh ya melibatkan fans-fans aku sih. Fans-fans aku dan juga fans-fans teman-teman aku. Emang dari dulu tuh impian aku kayak gitu. Karena aku kayak ngerasa tanpa adanya fans di luar sana, tanpa adanya support dari teman-teman, tanpa adanya teman-teman media, kayaknya nggak mungkin ada Wilona ini kan sekarang. Ya, tantangannya apa sih, dan pasti kamu juga lebih berpikir kreatif gitu untuk membuat konsep program seperti apa? Tantangannya tuh yang kayak aku ngerasa rambut aku rontok deh. Sumpah. Ini nggak bohong. Semenjak aku berpikir keras dalam hidup, Berat banget kayaknya ya. selama ini kan kayak kita mikirnya yang yang happy, yang senang-senang, tiba-tiba dalam 2 tahun belakangan ini harus mikirin banyak hal yang dilakukan. Itu benar-benar kayak aku ngerasa sampai rambut aku merontok, kadang-kadang aku tengah malam bisa sakit kepala. Aku ngerasa kayak berat badan aku sampai kayak turunan, aku jadi kayak makin kecil badan aku, udah kecil tambah kecil. Jadi memang udah pasti kurang tidur iya, banyak kayak gini dahi itu iya, terus banyak berisi tegang iya, banyak kayak mikirin apalagi namanya apa, konsepnya kayak gimana, siapa orangnya. Itu sih yang menurut aku lumayan berat dan effortnya banget. Tadi kan sempat share selektif kalau soal bisnis, nah yang bikin Wilona oke gitu dengan bisnis ini tuh apa, bisnis konten dan entertainment? Oke, karena yang tadi aku bilang, aku tuh pengen banget nyiptain sesuatu yang dari Gen Z untuk Gen Z, dari anak-anak muda ini, pas kenanya juga ke anak muda. Karena pertama kali banget aku main di YouTube, aku kan mikir kayak aku cuma pengen bikin vlog keseharian aku aja, biar kayak teman-teman fans aku tuh bisa kayak deket sama aku. Ternyata makin kesini aku ngeliat YouTube itu udah hampir didominasi sama konten-konten yang menurut aku lumayan berat, yang lumayan bisa dibilang setiap YouTube channel tuh segmented. Jadi orang mau nonton ini harus pergi ke mana, aku mau nonton makeup aku harus pergi ke sini, aku mau nonton mukbang harus kemana. Akhirnya aku kayak mikir, kenapa ya kalau aja bisa ada satu channel one stop for everything gitu loh, kita klik langsung buka semuanya, kenapa enggak ya. Dari situlah awalnya aku kayak mikir, wah ini kayak good idea. Ditambah emang passion aku emang di bidang entertainment, terus juga aku punya banyak teman-teman yang hobi nge-support aku. Ini contohnya nih, ya kan, bayangin kalau kita bayar artis satu tuh buat jadi
bintang tamu, jadi co-host kan langsung bangkrut ya kayaknya ya. Tapi enggak, mereka semua yang kayak ayo aku pengen juga, ayo aku support. Jadi itulah awalnya tuh dari situ, dari aku sering ketemu teman-teman, kita bikin sesuatu yuk biar anak-anak muda tuh punya wadah buat mereka curhat, buat mereka terhibur, buat mereka terinspirasi, buat mereka belajar. Gimana ya udah pakai aja nih YouTube channel aku kasih. Banyak kegiatan jadi kurang tidur juga nggak Wil dengan banyaknya Ya bisa aktivitas? dibilang gitu sih, udah pasti ya tidur kurang. Terus kadang-kadang kalau lagi meeting mungkin bisa lupa makan, waktu kita main kurang, waktu liburan kurang, ditambah harus bagi waktu sama syuting. Itu kayaknya ya namanya pekerjaan pasti harus ada yang dikorbankan. Ini masih diimbangi juga nggak sih Wil sama dunia entertain mungkin sama syuting kamu? Masih banget, karena kan emang aku masih aktif di syuting series, film, jadi ya bisa dibilang masih lumayan aktif banget sih. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari project yang aku berharap buat sampai ke masa depan nanti, buat jangka panjang. Di sini berperan juga, Wilna berperan juga untuk cari advertiser dan juga sponsor aja. Semuanya sebenarnya ada bagiannya masing-masing, tapi aku emang orangnya tuh kalau kerja yang kayak misalnya nih sesimpel kita syuting, kita udah punya tim kreatif, kita udah brainstorming and everything, tapi aku kadang-kadang masih nungguin ya El ya, aku masih yang kayak ngeliatin, setelah aku yang kayak ini kurang ini coba tulis ke sini, aku masih ngedirectin juga, bantuin. Kayak emang anaknya tuh perfeksionis aja, jadi nggak bisa diem aja, jadi hal apapun yang bisa aku gerak aku lakuin, kalau bisa aku angkat deh gitu, aku bantu. Emang anaknya gitu. Jam istirahatnya Ilona sendiri berapa jam sih? Apa? Jam istirahatnya berapa jam? Harus 8 jam. Kerja terus. Pengennya 8 jam, tapi gara-gara kerja terus nih ya 6 jam masih oke lah. Kecuali kalau lagi syuting callingannya pagi banget, jam 7 pagi ya 5 jam, 4 jam setengah lah. Apa yang menjadi pencapaian di karir kamu seperti apa sih? Mungkin kalau di karir aku bisa bilang kan perjalanan aku juga udah cukup panjang, nggak bisa dibilang kalau ini cuma sebagai pencapaian karir sih, tapi mungkin aku ngerasa ini kayak improvement dari aku yang dulu seorang diri gitu kan di entertainment. Sekarang aku punya networking dimana bisa ngumpulin semua orang, kita jadi satu nih berjuang bareng di sini. Jadi emang perjuangannya tuh nggak lah mudah, aku yakin, tapi namanya perjuangan pasti nggak ada yang mudah sih ya. Cuma emang dari dulu di pikiran aku tuh aku pengen banget bikin sesuatu yang kayak diri aku sendiri aja gitu loh. Kadang-kadang mood aku nggak selalu happy, kadang-kadang mood aku nggak selalu pengen make up, nggak selalu pengen makan, aku pengen ngelakuin hal-hal yang berbeda. Nah, aku jadi tuangin berbagai macam ekspresi aku ke dalam I Will Network, dan dengan harapan orang-orang tuh nyampe deh ke hati mereka masing-masing. Karena kan emang aku berawal juga dari nol, di entertainment dari nol. Di saat aku lagi membangun sesuatu, mungkin bisa dibilang ini dari nol juga, dan harapannya mudah-mudahan bisa menjadi something